Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Kematian misterius menimpa karyawan sebuah perusahaan teknologi VR. Ternyata ada kisah horor mengerikan yang berada di balik dunia virtual tersebut. Beberapa pemuda berupaya memecahkan kasus ini hingga menemukan fakta dari sejarah hantu seorang wanita yang mengincar para pendatang ke dunia virtual. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita bahas di alur cerita Immersion 2023 selengkapnya. Seorang pria bernama Tetsuo Sonoda sedang berada di sebuah rumah di tepi pantai. Ia kemudian memakai sebuah alat di kepalanya, lalu bersantai. Alat yang digunakan Tetsuo merupakan alat yang memungkinkan ia untuk merasakan dunia lain secara virtual. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Ide yang sedang mengoperasikan alat virtual tersebut melalui komputer. Saat sedang memeriksa alat itu, tiba-tiba ada tanda peringatan. Tetsuo yang berada di dunia virtual pun tiba-tiba mendengar suara seperti rantai besi. 何が起きたの？ Kembali ke Ide. Ide bingung karena ada tanda peringatan di alat virtualnya itu. Ide pun kemudian memakai alat tersebut dan mencoba memasuki dunia virtual. Beberapa saat kemudian, Ide masuk ke dunia virtual. Ide melihat ada sesosok roh yang mencoba mendekati Tetsuo. Tetsuo yang ketakutan pun segera berlari ke arah pantai. Ide mengejar Tetsuo. Tetsuo berbalik dan melihat sebuah gerbang tori. Tiba-tiba Tetsuo tertarik ke dalam air. Bersamaan dengan itu, Ide yang berada di dunia nyata pun tewas. Beberapa hari setelah itu, kita kembali melihat seseorang sedang melakukan virtual streaming bersama Ide. Ide kemudian memperkenalkan dunia virtual yang bernama dunia baru pada seorang pria bernama Tomohiko Kataoka. Ide sendiri bekerja di Denagate Inc. sebagai ketua. Ide menjelaskan, dalam proyek dunia baru ini, mereka mendigitalkan seluruh pulau dan menciptakan kembali sama persis di dunia virtual. Ide juga menjelaskan kalau Tomohiko akan bekerja bersama 5 orang lainnya termasuk Ide untuk menciptakan dunia virtual ini. Ide bilang ketika Tomohiko sampai di lokasi, ia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Tomohiko. Tiba-tiba koneksi mulai terganggu. Ternyata ada seorang penumpang kapal bernama Rin yang melepaskan alat VR Tomohiko. Tomohiko saat itu sedang berada di sebuah kapal laut dan sedang menuju ke Sakaijima. Sesampainya di Sakaijima, Tomohiko dijemput oleh Haruki Yamamoto. Mereka kemudian menuju ke lokasi kerja mereka. Saat dalam perjalanan, Tomohiko melihat sebuah gerbang tori. Haruki menjelaskan kalau di sekitar gerbang itu ada rumah seorang Yuta. Yuta adalah sebutan untuk dukun wanita. Sesampainya di lokasi, ada seorang pekerja kebersihan bernama Shige. Shige membantu Tomohiko mengangkat barangnya. Lokasi kerja mereka berada di sekitar pantai. Haruki kemudian mengajak Tomohiko ke ruang kerja mereka. Di sana sudah ada beberapa rekan kerja Tomohiko, yaitu Aoi Miura, Mio Fukasawa, dan Koji Kitajima. Tomohiko sepertinya tidak suka basa-basi. Ia langsung bertanya di mana meja kerjanya dan menukar motherboard komputer kerjanya dengan motherboard miliknya sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berada di dunia virtual. Semuanya sangat terkejut sekaligus senang. Bukan hanya bisa melihat lokasi pantai secara sungguhan, mereka juga bisa mencium bau pantai tersebut. Tomohiko menjelaskan pada mereka bagaimana caranya ia bisa menciptakan bau pantainya. Saat selesai menjelaskan, tiba-tiba suasana pantai tersebut berubah menjadi gelap dan Tomohiko hanya tinggal sendirian saja di sana. Ia berbalik dan melihat sebuah rumah di sana. Tomohiko melihat tangannya dan ia masih terkoneksi dengan dunia virtual dengan nomor 004. Tomohiko kemudian mendekati rumah tersebut. Ia melihat ada seorang pria yang berdiri, lalu ada seorang wanita dengan kaki yang terikat rantai meraba pria tersebut. Kemudian wanita itu mendekati Tomohiko. Tepat saat itu, Mio melepaskan alat VR Tomohiko. Haruki bilang kalau alat VR itu sepertinya rusak. Mereka melihat wajah Tomohiko yang ketakutan. Haruki bertanya ada apa. Namun Tomohiko bilang tidak ada apa-apa. Tomohiko terlihat cemas. Ditambah lagi celananya basah. Padahal ia terjatuh di pantai di dunia virtual.
Tomohiko bertanya di mana Ide. Haruki bilang kalau Ide telah meninggal. Di sisi lain, Rin telah tiba di rumahnya. Namun setelah mengambil makanan dari kulkas, Rin langsung pergi lagi. Saat Rin sedang berjalan, ada 3 orang temannya yang merampas makanan itu, lalu mempermainkan Rin dengan melempar makanan tersebut. Setelah Rin berhasil mendapatkan makanan itu, Rin melemparkan makanan ke wajah mereka bertiga, kemudian pergi dari situ. Rin ternyata pergi ke rumah Shige dan meletakkan makanan itu di meja, serta sebuah origami burung dan seekor kelomang. Rin secara rutin memberikan makanan pada Shige. Di sisi lain, Shige sedang berada di pinggir jalan, tepatnya di sebuah batu yang bertuliskan batu penjaga setan. Ia memberikan sesembahan di batu tersebut. Saat itu, ada beberapa anak nakal dan salah satunya melemparkan batu lalu mengenai vas bunga hingga pecah. Shige terkejut dan terjatuh. Setelah itu, Shige pun tiba di rumahnya dan sedang makan makanan yang dibawakan oleh Rin. Di sisi lain, Tomohiko sedang mendaftarkan dirinya sebagai tamu baru yang menetap sementara di rumah dekat pinggir pantai. Saat itu, salah seorang petugas pergi untuk menyimpan data Tomohiko. Petugas lainnya kemudian datang dan mengira kalau Tomohiko adalah anggota keluarga Tetsuo, lalu memberikan abu kremasi Tetsuo pada Tomohiko. Petugas sebelumnya datang, lalu bilang kalau Tomohiko bukan mau mengambil abu itu, melainkan dia warga yang baru pindah. Lalu petugas itu menceritakan tentang Ide. Ide meninggal pada bulan lalu, tepatnya tanggal 14 Maret, saat hari pasang surut musim semi. Saat itu Tomohiko kembali mengingat kalau video virtual Ide yang ia terima juga direkam pada 14 Maret. Tepat saat itu, Tamaki Sonoda datang dan ingin mengambil abu kremasi Tetsuo yang merupakan ayahnya. Saat itu, petugas memberikan abu Tetsuo serta beberapa barang miliknya. Saat pulang, mereka berada di bus yang sama. Beberapa saat setelah itu, bus berhenti dan menurunkan penumpang. Terlihat supir memperhatikan dan menyapa penumpang itu. Tamaki dan Tomohiko bingung karena dari tadi mereka hanya berdua saja di sana dan tidak ada siapapun yang turun barusan. Saat bus ingin jalan kembali, tiba-tiba busnya mogok. Tamaki dan Tomohiko pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat berjalan, Tomohiko malah tersesat. Ia pun kembali dan bertemu lagi dengan Tamaki. Tepat saat itu, Shige keluar dari salah satu rumah dan mengejutkan mereka. Mereka berdua pun masuk ke rumah tersebut. Rumah itu milik Toki Minami yang merupakan seorang yuta atau dukun wanita. Saat itu, Toki sedang melakukan pemujaan. Setelah selesai, Toki bilang pada Tamaki ada kekuatan besar yang menariknya ke sini. Terlihat kalau Tomohiko tidak percaya dengan Toki. Tamaki bilang ayahnya telah meninggal dan ia baru saja mengambil abu kremasinya. Namun Toki bilang bukan itu saja. Bus yang ia kendarai mogok sehingga dia datang ke sini. Toki kemudian memegang tangan Tamaki lalu bilang kalau ayahnya mati di air. Tamaki terkejut. Tamaki bertanya apa yang terjadi pada ayahnya. Toki bilang ayahnya mati dalam keadaan menyesal. Setelah itu, Toki melihat tangan Tomohiko. Toki bilang orang yang mengikuti Tomohiko meninggal dengan cara yang sama di hari yang sama. Tomohiko terkejut karena hal itu yang terjadi pada Ide. Ketika Tomohiko melihat ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Toki bilang mereka bisa menemuinya kapanpun mereka mau. Setelah itu, Tamaki dan Tomohiko pergi dari rumah Toki. Mereka berjalan sambil mengobrol. Setelah beberapa saat berjalan, mereka heran karena tidak ada satu orang pun di pulau itu yang berada di luar. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah Tetsuo. Tomohiko terkejut karena lokasi rumah yang dekat pantai itu sama dengan penampakannya saat menggunakan alat virtual itu sebelumnya. Tomohiko bertanya, apakah Tetsuo tinggal bersama seorang wanita di sini? Tamaki bilang, kenapa Tomohiko bertanya seperti itu? Beberapa saat kemudian, Tomohiko sudah berada di ruang kerjanya. Ia bertanya pada rekannya, bagaimana Tetsuo dan Ide menjadi partner. Mereka juga tidak begitu tahu. Namun hasil penyelidikan polisi, Tetsuo mengalami gagal jantung dan kematian mendadak. Tomohiko bilang, Ide dan Tetsuo mati secara bersamaan di hari, waktu, dan cara yang sama, namun di lokasi yang berbeda. Tomohiko kemudian menampilkan hasil rekaman terakhir Tetsuo saat berada di dunia virtual. Semua terkejut melihat itu. Tomohiko bilang, Ide merahasiakan penelitiannya ini.
Hingga suatu hari, sesuatu terjadi pada subjeknya yang menyebabkan mereka meninggal di ruangan mereka masing-masing. Namun mereka mengalami kejadian di pantai yang sama di dunia virtual. Hal ini disebut sinkronisasi otak. Di tempat yang berbeda, Tamaki sedang membuka barang milik Tatsuo. Tamaki melihat surat cerai ayahnya dengan ibunya, serta beberapa buku tabungan. Tamaki juga menemukan foto masa kecilnya dengan si ayah. Keesokan harinya, Tomohiko sedang menjelaskan arti sinkronisasi otak pada rekannya. Sinkronisasi otak sendiri bukan hanya berbagi sensasi tubuh di dunia virtual, melainkan menyatukan ingatan, pikiran, dan perasaan. Bukan hanya tindakan, melainkan data subjektif serta semua emosi. Ide mengembangkan sesuatu yang disebut cermin neuron yang bisa terhubung dengan otak yang lain. Tomohiko menjelaskan, Ide dan Tetsuo memang mati secara fisik, tapi data mereka tersimpan di stasiun dunia baru. Di sisi lain, saat Shige sedang berjalan, ia seperti merasakan sesuatu. Kembali ke ruang kerja, Tomohiko membuka hard disk komputer dan bilang, data memori dan emosi Ide dan Tetsuo tersimpan di situ. Untuk mengetahui penampakan tadi, mereka harus membuat suatu program serta mempelajari data dari otak Tomohiko dan yang lainnya juga. Tomohiko kemudian mulai melakukan penelitian pada setiap otak mereka, namun ia tidak mendapatkan hasil apapun. Keesokan harinya, Tomohiko bertemu dengan Tamaki. Tamaki menunjukkan buku rekening milik ayahnya. Tamaki bilang, ayahnya mendapatkan kiriman uang dari perusahaan ini secara rutin. Tamaki bingung dengan ini semua. Ditambah lagi dengan pertanyaan Tomohiko sebelumnya, yaitu kalau ayahnya tinggal dengan seorang wanita. Tamaki juga masih bingung dengan pernyataan Toki, yaitu dengan cara yang sama pada hari yang sama. Tomohiko tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Beberapa saat kemudian, Tomohiko serta rekannya dan Tamaki sudah berada di rumah Toki. Ia memasangkan alat itu pada Toki dan mulai melakukan pemrograman pada otak Toki. Saat itu, Shige mengintip dan melihat yang mereka lakukan. Di sana ada Rin juga, serta beberapa warga. Tomohiko kemudian menutup semua pintu, lalu meninggalkan Toki bersama Tamaki. Toki meminta pada Tamaki agar berkonsentrasi pada ayahnya. Toki kemudian berdoa pada Dewa Inari. Arwah Tatsuo kemudian berbisik pada Tamaki dan memintanya untuk meninggalkan pulau ini. Tiba-tiba terdengar suara petir. Namun saat itu Toki menarik tangannya dan menghentikan ritualnya. Namun Tamaki kembali memegang tangan Toki dan ingin melanjutkannya. Toki memegang kepala Tamaki dengan kedua tangannya. Tomohiko yang mendengar teriakan Tamaki pun segera masuk ke dalam ruangan. Malam itu mereka menggunakan data Toki untuk membangun pengalaman memori. Tamaki bertanya untuk apa mereka melakukan ini. Mereka menjelaskan kalau mereka ingin tahu tentang penampakan yang terekam di memori Tatsuo serta apa yang terjadi pada Ide dan Tatsuo. Goji bilang mereka memanfaatkan Tamaki untuk memahami ini semua. Mio kesal dan meminta Koji untuk pergi saja. Koji pun pergi. Aoi segera mengejar Koji. Tomohiko dan yang lainnya pun menunggu hasil programnya selesai. Di sisi lain, saat Shige pulang, ia melihat makanan dari Rin sudah ada di meja. Dan seperti biasa, Rin juga memberikan origami bentuk burung pada Shige. Setelah selesai makan, Shige memainkan alat musik shamisen sambil menyenandungkan sebuah lagu. Sementara Tomohiko dan Tamaki sedang mengobrol. Mereka harus menunggu hingga programnya selesai besok pagi. Tomohiko bilang, selain mengetahui apa yang terjadi pada Tatsuo, mereka juga akan mengetahui kenangan dan perasaannya. Di sisi lain, Koji masuk ke ruang kerja dalam kondisi mabuk. Koji tidak melihat seorang pun di sana. Ia kemudian melihat hasil programnya juga telah selesai. Koji kemudian memakai alat VR dan melihat hasilnya. Keesokan harinya, Tomohiko dan yang lainnya pun masuk ke ruang kerja. Mereka terkejut melihat ruangan itu basah serta alat VR yang ada di lantai. Namun untungnya, alat-alat seperti komputer di sana tidak mengalami kerusakan. Saat Haruki memeriksa alat VR itu, ia menemukan ada rumput laut yang menempel. Haruki bilang, ini sama seperti ketika mereka menemukan jasad Ide. Mereka kemudian memutar ulang rekaman CCTV. Mereka semua terkejut. Di layar terlihat rekaman terakhir Tetsuo. Namun kali ini, tidak ada penampakan wanita berbaju merah lagi. Mereka semua semakin bingung.
Setelah itu, Tomohiko memutar ulang rekaman tampilan gelombang otak Koji. Setelah itu, layar menampilkan gerbang Tori. Koji kemudian berjalan ke arah layar dan melewati gerbang itu seakan itu adalah sebuah portal. Koji pun berada di sebuah pantai. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi, serta siapa wanita berbaju merah itu. Tamaki juga menemukan rambut di sekitar situ. Di tempat yang berbeda, ada 3 orang yang sedang berjalan di sekitar hutan. Mereka bertiga mabuk. Saat itu, Higo ingin buang air kecil. Mereka pun pergi ke salah satu pohon di sekitar situ. Higo meminta Akina menemaninya buang air, sementara Sakae muntah. Akina melihat ada sebuah kain yang terangkat ke atas pohon. Saat melihat ke atas, Akina melihat ada penampakan arwah wanita yang menyeramkan. Akina pun berlari ketakutan. Keesokan harinya, Shige sedang membersihkan ruang kerja para programmer itu. Sementara Tomohiko sedang berada di kamar dan masih memikirkan kejadian aneh ini. Di sisi lain, Rin sedang meletakkan burung origami di batu pencegah setan. Tamaki lewat lalu bertanya, apakah Rin yang kemarin ada di rumah Shige? Namun Rin pergi tanpa bicara apapun. Rin kemudian pergi ke rumah Shige. Saat akan tiba di rumah Shige, Rin melihat Shige sedang memasuki hutan. Rin pun mengikutinya. Shige ternyata pergi ke tepi pantai dan menyanyikan lagu di sana. Tepat di pantai itu terdapat sebuah gerbang Tori. Rin mulai merasa takut lalu pergi dari situ. Malam itu, semua berada di rumah duka. Warga bingung bagaimana bisa jasad Higo ditemukan di atas pohon, serta Sakae yang sekarang terlihat aneh. Saat itu, Shige datang dan ingin melayat, namun salah seorang warga mengusirnya, lalu melempar garam ke arahnya, dan meminta Shige untuk pergi. Toki kemudian mengajak Shige berbicara. Toki tanya apa yang dikerjakan oleh para programmer itu, namun Shige hanya diam saja. Saat itu, Rin datang dan mendengarkan percakapan mereka. Di sisi lain, Aoi sedang berendam. Saat membasuh punggungnya, ia merasa seperti memegang tangan seseorang. Aoi pun berbalik, namun tidak ada siapapun. Setelah itu, Mio pun menjaga Aoi yang masih syok. Kemudian Mio dan yang lainnya berkumpul. Mio bilang ada sesuatu hal aneh yang ingin mencelakakan mereka. Haruki menyarankan agar mereka menghapus semua program yang telah mereka buat dan membubarkan proyek ini. Keesokan harinya, mereka semua menemui Toki. Mereka telah memberitahukan apa yang mereka alami. Toki menjelaskan, wanita berbaju merah yang mereka lihat adalah Imajo. Toki menceritakan sebuah legenda di pulau itu. Dahulu, Imajo merupakan seorang budak yang masih muda dan cantik. Imajo kemudian diperkosa oleh pemiliknya. Istri pemilik budak itu marah, lalu menyiksa Imajo dengan keji. Imajo kemudian diikat di gerbang Tori dengan rantai, lalu digantung di sekitar pantai. Imajo dilempari dengan batu dan dibiarkan tenggelam saat air pasang. Setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi di pulau tersebut. Sejak saat itu, pulau itu dikutuk, dan kutukan itu bernama kutukan Imajo. Toki tidak begitu yakin dengan legenda ini. Namun satu hal yang pasti, kalau ini adalah perbuatan Imajo. Toki juga menjelaskan kalau mereka yang mati dalam penyesalan berada di suatu tempat di dunia lain, dan bisa saja mereka terjebak di suatu pulau, termasuk pulau ini. Aoi yakin kalau arwah Imajo berada di dunia virtual yang mereka buat. Toki khawatir dengan kembalinya Imajo ini, banyak penduduk pulau ini yang akan menjadi korban. Tomohiko bertanya, bagaimana mereka bisa mengembalikan Imajo ke dunianya. Toki menjelaskan, gerbang Tori merupakan tempat Imajo meninggal, sehingga itu menjadi gerbang bertemunya dua dunia. Dan untuk mengembalikan Imajo, mereka harus menutup gerbang itu dari dunia ini. Setelah itu, Tomohiko bersedia masuk ke dunia virtual dan menutup gerbang itu dari sana. Tomohiko merasa bertanggung jawab karena ia yang membuka dunia virtual itu. Namun Tamaki bilang, Tomohiko melakukan itu demi mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Agar Tamaki tidak merasa bersalah, Tomohiko bilang kalau ia tidak percaya dengan perkataan Toki serta tentang kutukan maupun hantu. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan Imajo adalah
dengan kembali masuk ke dunia virtual itu lagi. Haruki bersedia ikut dengan Tomohiko untuk masuk ke dunia virtual. Setelah itu mereka pun mengenakan alat VR. Aoi kemudian menyetel mikrofon di alat VR Tomohiko. Setelah itu, Tomohiko dan Haruki mengenakan kembali alat tersebut dan ingin segera masuk ke dunia virtual. Mio kemudian mengoperasikan komputernya, namun hanya Tomohiko saja yang bisa masuk ke dunia itu. Tomohiko pun berada di tepi pantai, tempat di gerbang tori tempat Imajo meninggal dulu. Tomohiko kemudian berenang masuk ke dalam air dan melihat Aoi yang sedang ditenggelamkan oleh Imajo. Tomohiko pun mencoba menolong Aoi dengan menarik rantai yang mengikat kaki Imajo. Setelah Aoi terlepas dari Imajo, Aoi pun kembali ke dunia nyata. Sementara Tomohiko ingin mengikat rantai itu di gerbang tori. Di dunia nyata, Haruki meminta agar Mio mematikan alat virtual itu. Namun Mio bilang mereka belum tahu resikonya jika mematikan itu secara tiba-tiba. Ditambah lagi, Haruki juga tidak bisa masuk ke dunia itu karena hanya Tomohiko saja yang tahu caranya. Tamaki bilang pada mereka, pasti ada pantai yang sama seperti dengan yang ada di dunia virtual. Mereka juga harus menutup gerbang tori dari dunia nyata, seperti yang disarankan oleh Toki. Haruki kemudian mengendarai sepeda, lalu pergi mencari lokasi gerbang tori tersebut, sambil dipandu oleh Aoi yang menggunakan pemindaian satelit. Sementara Tomohiko terus dibawa ke dasar pantai oleh Imajo. Mio kemudian bilang pada Haruki kalau avatar Tomohiko yang berada di dunia virtual pecah. Aoi dan Tamaki mencoba menyadarkan Tomohiko. Tepat saat itu lampu pun padam. Saat lampu darurat menyala, mereka melihat gerbang tori ada di ruangan itu. Mio kemudian bilang pada Haruki tentang gerbang tori yang muncul di hadapan mereka. Di sisi lain, Haruki tiba di lokasi gerbang tori di dunia nyata dan mencoba menggergaji gerbang tersebut. Sementara air mulai menggenangi ruang kerja mereka. Di pantai, Haruki mendengar sesuatu. Saat ia mengangkat tangannya dari dalam air, banyak rambut yang tersangkut di tangannya. Tepat saat itu, gerbang tori tersebut terbelah dan rubuh. Sementara gerbang tori di dunia virtual masih belum dihancurkan, serta Imajo yang masih terus menenggelamkan Tomohiko. Di dunia nyata, tautan yang menghubungkan Tomohiko telah terputus. Tepat saat itu, Shige datang dengan membawa senjata tajam. Shige bilang, bebaskan Imajo. Di dunia virtual, tiba-tiba Imajo melepaskan genggamannya pada Tomohiko, lalu Tomohiko pun kembali sadar di dunia nyata. Ketika sadar, Tomohiko melihat Shige sedang menghancurkan alat-alat mereka. Tomohiko meminta Shige untuk berhenti. Shige mengucapkan terima kasih pada mereka karena telah membebaskan Imajo. Setelah itu, Shige pun pergi. Sementara itu, terlihat jasad Haruki dan Koji yang mengapung di pantai tersebut. Aoi dan Mio kemudian pergi untuk mencari Haruki. Tamaki juga pergi dari situ. Saat Tomohiko memeriksa tempat itu, ia melihat hasil rekaman data otak milik Shige. Di sisi lain, Aoi dan Mio menemukan sepeda yang digunakan Haruki tadi, dan mereka pun mencari Haruki di sekitar situ. Sementara itu, Tamaki pergi menemui Toki. Lalu Shige sendiri kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Tomohiko mencoba menyalakan alat tersebut dengan menggunakan data otak milik Shige. Saat itu, Tomohiko melihat Shige yang masih kecil. Shige memergoki ibunya yang sedang berhubungan dengan pria lain di hutan. Setelah itu, ayah Shige yang baru saja pulang kerja memergoki ibu Shige sedang berhubungan dengan pria lainnya lagi. Ayah Shige yang putus asa akhirnya bunuh diri. Shige menjadi korban dan dibenci oleh penduduk pulau. Di rumah Toki juga menceritakan hal yang sama tentang masa lalu Shige dan ibunya. Kembali diceritakan lagi, setelah tahu kalau ibu Shige melakukan itu semua karena dirasuki oleh roh Imajo, tidak ada pria yang mau menyentuh ibu Shige lagi. Saat itu, ibunya mengarahkan Shige untuk mencekiknya, namun Shige mendorong ibunya. Shige kemudian melihat pisau di sebelahnya. Akhirnya, Tomohiko tahu yang sebenarnya terjadi. Shige kembali menyenandungkan lagu di rumahnya. Tepat saat itu, Rin memanggil Shige dari luar rumah. Di sisi lain, saat Tamaki keluar dari rumah Toki, ia seperti melihat arwah ayahnya di dekat gerbang tori. Namun saat ia melihat kembali, tidak ada siapapun di sana. Kembali ke rumah Shige. Rin saat itu masuk ke rumah Shige dan memasuki sebuah ruangan. Shige kemudian mengunci Rin di ruangan tersebut.
Shige bilang Rin harus tetap di sana karena Imajo ada di sini. Dan pulau ini akan menjadi seperti neraka. Shige kemudian pergi meninggalkan Rin sendiri. Sesaat setelah Shige pergi, Tamaki masuk ke rumah Shige lalu membuka salah satu ruangan di rumah itu. Tamaki melihat Rin berada di ruangan itu juga. Di sisi lain, Shige pergi ke rumah Toki. Toki bertanya apa yang Shige lakukan pada Imajo. Namun Shige bilang tidak ada tempat untuk mengurungnya. Shige meminta maaf pada Toki dan bilang kalau ini telah berakhir. Kembali ke rumah Shige, Rin melihat foto Shige dengan ibunya dulu. Tamaki bilang Shige telah menggabungkan Imajo dengan ibunya. Tiba-tiba salah sebuah foto Imajo terjatuh. Ternyata Shige menyimpan mayat ibunya di dinding. Rin dan Tamaki terkejut. Tamaki bilang mereka harus segera menghentikan Shige dan Imajo. Di tepi pantai, Aoi dan Mio telah menemukan jasad Koji dan Haruki yang terdampar di tepi pantai. Mereka juga melihat gerbang Tori di sana telah rubuh. Tiba-tiba ada origami burung yang terjatuh di dekat Aoi. Di sisi lain, Rin dan Tamaki sedang menyusuri hutan. Terlihat ada sebuah origami burung di tanah. Shige saat itu sedang berada di atas bukit dan menyebarkan origami burung dari sana. Origami burung itu juga jatuh di dekat Tomohiko di ruang kerjanya. Sementara setelah selesai menyebarkan origami burung itu, Shige pun melompat dari bukit tersebut. Saat itu Tomohiko sadar kalau Shige sengaja membebaskan Imajo untuk membalas dendam pada penduduk di pulau ini. Tomohiko kemudian menggunakan kembali alat VR-nya. Sementara Aoi dan Mio sedang menyeret gerbang Tori yang rubuh itu menuju tepi pantai. Tamaki bilang mereka harus membakar gerbang ini. Mereka pun bersama-sama menyeret gerbang itu ke tepi pantai. Ternyata yang menarik Imajo ke air adalah Tomohiko. Sementara Mio segera membakar gerbang tersebut. Tamaki kemudian pergi dari situ dan ingin menyelamatkan Tomohiko. Sementara Tomohiko berhasil selamat dan mengapung di pantai. Namun beberapa saat kemudian, Tomohiko masuk ke dalam air dan tenggelam. Tiba-tiba Tomohiko mendengar suara Tamaki memanggilnya. Ia juga melihat Tamaki mengulurkan tangannya. Tomohiko meraih tangan Tamaki, lalu Tomohiko pun ditarik kembali ke ruang kerjanya. Tamaki kemudian memeluk Tomohiko. Keesokan harinya, Tamaki pun sedang berada di sebuah kapal dan ingin meninggalkan pulau itu. Saat itu, Tamaki melihat gerbang Tori kembali ada di sekitar pantai itu. Tomohiko kemudian menemui Tamaki. Tiba-tiba terdengar suara rantai dari dalam kapal itu. Mereka kemudian bergandengan tangan dan terlihat ada label di tangan mereka yang menandakan kalau mereka masih berada di dalam dunia virtual. Di tepi pantai, Rin sedang duduk sendirian sambil menyenandungkan sebuah lagu. Kemudian ia berjalan mendekati gerbang Tori hingga akhirnya ia pun tenggelam. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah itu tadi alur cerita Immersion 2023 selengkapnya. Sebuah film horor dari Jepang yang dipadukan dengan kecanggihan dunia virtual. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.